Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Rebahan, kembali lagi bersama saya di Rekap Film Official. Setelah sekian lama, Mimin tak mengupload video-video terbaru. Kini, Mimin hadir kembali dan siap untuk menghibur sobat-sobat Mimin semuanya. Dan bagi kalian sobat-sobat Mimin dimanapun sobat berada, dan juga para sobat yang baru bergabung, jangan lupa untuk selalu support Mimin dengan cara klik tombol subscribe dan aktifkan loncengnya juga. Karena subscribe itu gratis, dan Mimin sangat membutuhkan support dari kalian semuanya. Nah, pada kali ini, Mimin akan membawakan sebuah alur film yang berjudul Crawl to Me Darling, di mana di film ini menceritakan tentang seorang wanita yang diculik dan disetrum oleh seorang psikopat karena dibutakan oleh hasrat dan nafsu. Tanpa banyak spoiler di awal, langsung saja kita masuk ke alur ceritanya. Let's go. Film diawali dengan memperlihatkan seorang wanita. Wanita ini bernama Milea. Ia baru saja pulang berkencan dengan seorang pria. Dia merasa tidak nyaman karena pria itu berperilaku sangat aneh kepadanya. Sesampainya di rumah, Milea langsung menelpon saya. Maaf, maksud Mimin menelpon polisi. Sebelumnya, Milea sempat memakan kuis saat berkencan dengannya dan mengatakan kepada polisi bahwa pria itu mencegah ia masuk ke dalam rumahnya. Polisi pun meminta Milea untuk tenang dan mengunci celananya ketat-ketat. Apaan tuh? Maksudnya mengunci pintu dengan rapat. Tak lama setelah itu, Milea merasa pusing akibat kue yang dimakannya saat berkencan dengan pria itu. Ternyata, di kue itu terdapat zat adiktif yang dapat membuat siapa saja yang memakannya merasa kenyang. Dan efek sampingnya ialah pingsan, karena terdapat ramuan di dalamnya. Lalu, pria itu masuk ke rumahnya dan membawa Milea ke mobil. Saat Milea sadar, dia menyadari bahwa dirinya dalam keadaan terikat. Milea pun meminta kepada pria itu untuk melepasnya. Bukannya dilepas, justru pria itu menawarkan Milea sebotol minuman. Karena Milea memberontak dan berusaha melepaskan ikatannya, pria bertopeng itu langsung membiusnya. Setelah pingsan dan cukup lama, kemudian Milea tersadar kembali. Saat sudah sadar, Milea melihat kuku tangannya sudah terpasang kotek. Tak lama kemudian, pria itu langsung menyetrum Milea. Pria itu meminta Milea untuk bersenyum dan menyapanya, "Selamat pagi sayang." Widih, cabe-cabean nih. Pria itu pun terus menyetrum Milea sampai keinginannya terpenuhi. Setelah keinginannya terpenuhi, kemudian psikopat itu menyuapi Milea dengan sebuah roti. Baru roti ya guys, ingat, baru roti. Akan tetapi, Milea justru menyembur roti yang ada di mulutnya itu ke wajah Babang Kopet. Sungguh dirimu teganya. Oke, lanjut. Lalu, Babang Kopet menyuapi Milea dengan roti yang dimuntahkan oleh Milea tadi. Awalnya, Milea menolak karena nggak tahan disetrum terus. Akhirnya, dia pun memakan rotinya sambil menangis. Setelah itu, Milea pun dibius lagi oleh Babang Kopet itu. Keesokan harinya, saat Milea tersadar dari pingsannya, ia menyadari bahwa selama ini dia dibius melalui selang yang terpasang di kakinya. Lalu, Babang Kopet pun datang dan menyapa Milea, "Selamat pagi cantik." Si Milea pun hanya menatap Babang Kopet dengan tatapan kesal dan kecewa. Seperti Mimin menatap dia yang Mimin cinta berjalan dengan laki-laki lain. Sedih cuk. Karena merasa kesal, si Kopet pun menyetrum Milea dengan daya listrik yang lebih besar, hingga Milea menggigit lidahnya sendiri.
Setelah itu, psikopat itu meminta Milea untuk memakan makanan yang sudah ia persiapkan. Saat sedang makan, Milea disetrum lagi karena makannya terlalu buru-buru. I need you to behave. Lalu, psikopat itu pun membius Milea karena Milea susah tahu. Lalu, psikopat itu pun membius Milea karena Milea sudah tahu. Ia pun menyumbat selangnya dan ia pun pura-pura pingsan. Kemudian, psikopat itu membawa Milea ke kamar mandi ya maksudnya, dan membuka semua pakaiannya. Apaan tuh? Kok buka-bukaan? Cek Mimin lah. Ternyata psikopat itu memandikan Milea seperti memandikan jenazah. Maksudnya seperti memandikan bayi. Nope. Saat ada kesempatan, Milea mengambil gunting dan dipegang di tangannya. Tak lama kemudian, psikopat itu datang sambil membawa odol. Saat sedang dibersihkan giginya oleh psikopat itu, Milea mendengar suara seorang wanita. Milea pun membatalkan niatnya untuk menikam psikopat itu. Which dress? Black or yellow? Kemudian, psikopat itu pun membawa Milea ke kamar untuk dipakainya baju. Saat psikopat kembali lagi ke kamar, ia menyadari bahwa Milea sudah kabur. Psikopat itu pun langsung mengambil topengnya dan juga obat bius lalu mengejar Milea. Karena Milea masih dalam pengaruh obat bius, ia pun tidak fokus saat berlari, sehingga ia tertangkap lagi oleh babang kopet itu. Seperti dugaan Mimin. Coba aja kalau dia tadi larinya ke kiri, kan ketangkap juga. It's okay. Lily. Milea terherman-herman karena psikopat itu tidak memakai topengnya. Kata psikopat itu, lupa maaf mbak. Lalu dia memakai topengnya dan langsung membius Milea. Kemudian, saat tersadar dari pingsannya, Milea disuruh menggigit centong sayur agar tidak menggigit lidahnya saat disetrum. Dikira ikan apa? Enak aja nyetrum. Singkat cerita, keesokan harinya, pas Milea sudah sadar, ia sedang diseret oleh seorang wanita. Sebut saja si wanita itu bernama Naura. Naura meminta Milea untuk kabur sejauh-jauhnya agar menjauh dari babang kopet itu. Tapi anehnya, Milea tidak mau. Justru ia ingin kembali ke rumah si kopet itu. Dan ternyata itu rencananya si Naura untuk mengetes Milea. Sesampainya di rumah, si kopet langsung memarahi si Naura. Ternyata si Naura adalah istri psikopat itu. Lalu babang kopet itu melamar Milea dan akan menikahinya dia 2 hari lagi. Dan anehnya Milea mau-mau aja dan menerima lamarannya. Ya mungkin dalam hatinya Milea daripada mati, ya kan? Singkat cerita, Naura merobek-robek gaun pernikahan Milea dengan babang kopet. Dan saat psikopat itu datang, ia merangkul Naura dan menceritakan saat ia jatuh cinta kepada Naura. Ternyata si Naura adalah korban sebelumnya, sama seperti Milea. Tapi kok, sudahlah. Kemungkinan babang kopet sudah bosan dengan Naura sehingga menculik Milea. Dan tiba-tiba psikopat itu langsung mencekik Naura. Dan di saat sekarat, Milea mengatakan bahwa dialah yang sudah merobek gaun itu. Dengan alasan, ia ingin gaun yang lebih bagus. Padahal Milea berbohong agar si Naura selamat. Because it was her dress and it's my wedding day and Lalu, psikopat itu pun langsung pergi untuk mencarikan gaun yang lebih bagus untuk Milea. Kemudian, pada malam harinya, Naura menceritakan bahwa ia sangat mencintai babang kopet itu kepada Milea.
Di samping itu, ia juga masih trauma saat kejadian pas dia diculik. I think I do. Scene pun berganti dengan memperlihatkan si Milea dengan Babang Kopet yang baru saja selesai melakukan adegan cocok tanam. Setelah itu, Milea pun mandi junub dan berdandan untuk acara pernikahannya. Dan acara pernikahannya pun digelar dengan si Naura yang menjadi saksi. Sakit sih, tapi lebih sakitnya lagi pasti setrum ya. Kemudian mereka memakan kue yang dibawakan oleh Naura. Si Kopet itu juga meminta Naura ikut makan kue itu. Tapi mereka justru saling melempar-lempar kue. Rupanya adegan bahagia. Hahaha, kampret. Tak berselang lama, tiba-tiba si Kopet itu pun terjatuh dan ia sadar bahwa kuenya sudah diracun. Lalu si Kopet itu pun menyalahkan Naura. Ia pun mencekik Naura. Lalu Naura mengatakan kalau kue itu dibuat oleh Milea. Kemudian si Kopet itu pun sekarat dan mati. Tapi anehnya, si Naura juga makan kue itu dan memilih untuk mati bersama orang yang dicintainya itu. Milea tak menghiraukan si Naura. Ia pun memilih pergi dengan raut wajah bahagia. Film pun tamat. Dari sini kita belajar bahwa sepintar-pintarnya lelaki, lebih pintar lagi seorang wanita. Setan.